Oke haters, balik lagi di Cylinder Head. Kali ini kita akan ada sesi review dan membandingkan produk yang baru dan yang lama. Yap, kali ini kita bakal review dan membandingkan motor dari Yamaha, yaitu Yamaha R15 V4 dan juga R15 V3. Mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih kok baru sekarang, meskipun motor ini yang baru R15 yang sebelah kanan ini sudah bertebaran di jalan, tapi kenapa baru sekarang? Nah, jawabannya adalah karena kami baru saja mendapatkan izin sekaligus mendapatkan unit yang sama-sama warnanya biru. Jadi kalau kita bandingkan bisa sama nih, kelihatan perbedaannya apa saja. Meskipun di depan kita lihat secara tampilannya ini sangat berbeda jauh, tapi kalau dia lebih detailnya lagi, mungkin ini hampir mirip karena beberapa body parts itu hampir sama. Nanti kita bakal ulas dan pasti banyak sekali juga teman-teman yang bertanya-tanya, bisa nggak sih yang old ini di-convert ke yang baru? Bisa tidak? Karena secara spek mesin dan lain-lain mungkin hampir sama, secara lain-lain juga hampir sama. Bisa tidak? Nah, kita bakal ulas secara lengkap di video ini. Let's go. Oke, haters, ini adalah tampilan depannya. Nah, tampilan depan ini jika kita lihat secara seksama mungkin hampir mirip ya. Hampir mirip antara yang generasi baru dan juga generasi lama. Tapi jika teman-teman bisa lihat secara tubuh, kita lihat mundur lagi sedikit. Jika kita lihat di bolongan fake iram atau bahasa bolongan tipu-tipu yang di tengah itu. Nah, di tengah itu kita bisa lihat perbedaannya. Jika yang lama ada sedikit bentuknya segitiga atau V, sementara yang baru ini terdapat ada lampunya, lampu utamanya. Dan yang lampu utamanya, sedangkan yang di generasi yang lama lampunya kan di sebelah samping kanan dan kiri. Sementara kalau yang di versi baru itu adalah lampu DRL, lampu senja. Nah, kita mundur lagi sedikit. Jika teman-teman bisa lihat, ada lagi perbedaannya jika dilihat dari depan, yaitu di bagian spatboard. Spatboardnya itu warnanya beda. Yang lama itu abu-abu dan yang baru itu biru. Kalau kita lihat dari jauh sebenarnya ini gelap ya, hitam. Tapi kalau dari dekat itu dark blue. Kemudian ada lagi dari depan, jika lihat sedikit ke bawah, teman-teman bisa lihat perbedaannya adalah terdapat di lampu sein. Lampu sein yang lama itu sedikit agak tinggi daripada yang baru. Jadi yang lama agak naik lampu seinnya ketimbang yang versi barunya. Oke. Nah, secara kalau dihitung, oh ya ini lagi nih bagian ini tameng depan ini nih. Tameng depan ini kalau dilihat sama itu hampir sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, akan ada perbedaannya, yaitu di bagian bawah sini nih. Nah, si fairing depan itu jika yang baru itu sampai bawah, sementara yang lama nggak sampai bawah karena di sini ada lampu dan juga iram. Bentuk iramnya juga fake iramnya itu berbeda. Nah, kalau yang baru ini kita diingatkan dengan Yamaha R7 atau generasi penerusnya R6, lampunya hampir sama seperti itu. Meskipun di bagian tengah itu, bagian lampu fake iram ini adalah itu hanya sebagai aksesoris saja karena tidak menyatu atau tidak tersalurkan langsung ke bagian airbox. Nah, bagaimana dengan harga lampu nih? Kita ya amit-amit ketika kita terjadi crash, mahalan mana sih lampu yang lama dan yang baru? Ketika kita cek di parts katalog Yamaha, ternyata lampu yang versi baru ini ternyata mahal, haters. Harganya hampir
menyentuh 3 juta. Sementara yang lama itu ya di bawah itulah. Karena untuk yang bagian kaki-kaki itu sama semua. Bagian shocknya juga warnanya sama gold. Untuk bagian disc brake dan juga kalipernya juga sama. Jadi secara kaki-kakinya sama. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Kita lihat bagian tengah ke bagian dashboard. Sebentar. Oke, kita lihat bagian dashboard. Kalau teman-teman bisa lihat bagian dashboard itu hampir sama ya. Atau bisa dibilang sama. Bagian dashboard itu sama, kayak indikator pass beam, terus untuk bagian sebelah kiri, hazard, sein, dan lain-lain itu sama, klakson, terus bagian sebelah kanannya itu adalah engine cut off dan lain-lain. Hazard ya, hazard sebelah kanan. Bagian speedometernya juga sama. Coba kita lihat kalau tidak percaya. Kalau dari dekat, nah ini yang versi lama V3, sedangkan ini yang versi V4 atau R1 yang R1 lagi, R15 yang versi terbaru. Itu sama dari tampilan dashboardnya. Oke, kita mulai lagi, kita pindah lagi. Kita sekarang pindah ke samping. Nah, jika dari samping ini kita akan bahas di bagian desain dari tangki, cover tangki. Oke. Cover tangki jika bisa dilihat teman-teman. Jika dilihat seksama ini beda, bentuknya pun juga beda. Nah, shape-nya pun juga beda. Sementara yang lama, shape-nya di sini ada tekukan sedikit menonjol. Dan juga ada variasi lubang di sini ya. Dan lebih besar. Sedangkan yang baru, versi lebih baru, shape-nya tidak terlalu menonjol. Lebih ringkas atau lebih kecil, dan juga lubang kisi-kisinya pun sedikit lebih tertata, lebih rapi ya kalau kita lihat. Nah, dari bagian samping sini juga dapat kita lihat shape-nya. Kalau yang ini sedikit mengkerucut bagian belakang, sementara yang bagian sana agak membulat. Kita lihat lagi dari bagian belakang untuk tangki atau cover tangki. Nah, cover tangki dari posisi ini sangat terlihat jelas bedanya. Untuk yang lama seperti ini shape-nya, sedangkan yang baru jika dilihat sekilas hampir lebih ringkas. Meskipun ya isi tangkinya itu sama saja sebenarnya, karena ini hanya bagian variasi di covernya saja. Nah, kita ke elektroniknya. Kalau yang versi ini tuh hampir mirip dengan Vision. Mesinnya hampir sama dan lain-lainnya juga hampir sama. Engine-nya pun hampir sama 150. Kalau fiturnya tidak ada, karena masih yang sebelumnya belum ada fitur yang lain. Sementara yang R15 yang V4 di sini sudah Y-Connected. Semua motor Yamaha terbaru itu sudah dilengkapi dengan Y-Connected. Oke, kita lihat lagi untuk bagian samping. Bagian samping kita sekarang pindah ke urusan fairing. Di bagian fairing beda nggak sih yang lama dengan yang baru? Tentunya beda teman-teman. Kita bandingkan dulu yang lama. Nah, yang lama seperti ini. Terdapat celah layer-layeringnya. Jadi layeringnya mulai dari sini nih. Ini layering pertama, kemudian ada layering kedua. Di sini juga ada kisi-kisi. Jadi yang lama itu masih sedikit terekspos untuk bagian mesin. Dan ke bawah juga masih terlihat tabung reservoir untuk radiator. Jadi jika teman-teman lihat dari sini tuh sedikit bisa dibilang kurang padat lah. Sedikit kurang padat. Karena masih ada celah-celah di bagian body-body itu.
Kita lihat yang versi terbaru. Let's go. Nah, ini dia. Yang versi terbaru, si firingnya terlihat lebih padat karena tidak terlalu banyak lubang untuk mengekspos mesin. Jadi R15 yang terbaru ini firingnya sedikit lebih lebar. Nah, dari sini dilanjutkan langsung ke belakang. Jadi terlihat satu kesatuan. Dan juga di bagian layering yang kedua pun, kita pindah dulu. Yang layering kedua pun dilihat dari sini. Nah, ini jadi lebih lebih padat. Justru kalau yang seperti ini lebih padat dibandingkan dengan yang lama. Oke. Nah, ini yang versi lamanya, jadi ada lubang-lubangnya seperti itu untuk mengekspos bagian mesin, sedangkan yang baru adalah tampilannya demikian. Ini juga ada perbedaan juga di bagian dudukan bodi di sini ya. Untuk bagian bodi di sebelah sini, di sini juga beda. Nah, ini ada perbedaannya. Kemungkinan jika teman-teman mau mengconvert yang old ke yang baru, ini ada perbedaan di bagian dudukan bodi. Jadi mungkin ada sedikit lebih ribet. Kita geser lihat dari samping. Jika dilihat dari samping pun yang versi lama ini agak sedikit lebih keluar, sementara untuk yang baru, nah di urutan yang baru sedikit lebih slim. Kalau tidak percaya kita lihat dari ujung stang. Nah, ujung stang dari yang versi baru itu sekian, sementara yang versi lama itu sekian. Jadi ada perbedaan gap sedikit, namun dari segi tampilan terlihat lebih padat dan lebih kekar. Oke, jika dilihat dari samping kembali, nah seperti ini. Yang baru seperti ini. Terasa lebih padat untuk yang versi baru ini. Untuk bagian bodinya, jenis plastik atau material plastiknya, kalau yang lama itu terkesan biasa saja, bodinya itu terkesan biasa saja yang bagian sini, karena ada sedikit motif-motif seperti ini ya, bergelombang seperti ini. Sedangkan untuk yang versi yang baru, dia lebih padat karena ada motifnya itu lebih titik-titik kayak karbon lah, lebih padat kalau kelihatannya daripada yang versi lama. Setelah itu kita langsung lihat lagi ke bagian jok. Oke. Bagian jok atau bodi belakang. Jika dilihat teman-teman, bodi belakangnya, kita pindah lagi. Kita lihat perbedaan di bodi belakang. Bodi belakang, jok, dan jok pengendara yang depan dan belakang dulu kita bahas. Ini hampir sama, tapi jika dari dekat ada perbedaannya, yaitu di bagian shape bagian sini. Nah, shape-nya yang baru itu seperti ini, sedangkan yang lama, sebentar kita buka. Oh, nggak bisa kita buka, kita tutup aja. Nah, shape-nya seakan lebih ramping. Dia mengikuti kontur bodi. Kontur bodinya seperti ini, kemudian bodi belakangnya dia sedikit ada jeda di bagian sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Ya, terlihat ada jeda ya. Sedangkan yang baru, nah ini dia. Yang baru itu tidak ada jeda karena bodinya dari bawah dia menyambung ke atas. Seperti itu. Dan yang lama adalah bodinya hanya stop sampai situ saja, tidak menyambung sampai bawah sini. Kelihatan ya? Nah, ini yang bodi yang baru, ini yang lama. Jadi seperti itu. Untuk bolongan di bagian sininya pun, ini yang baru ini lebih besar daripada yang lama. Dan bentuknya yang baru itu tidak terlalu banyak lekukan. Ini kalau dilihat segitiga. Sementara yang lama
ini ada lekukan di sebagian sini, kemudian melekuk lagi di sebagian sini. Jadi nggak segitiga. Bisa nggak di-convert yang lama ke yang baru? Bisa tidak yang lama convert yang baru? Jawabannya kemungkinan besar akan sedikit lebih susah. Kenapa? Kita lihat konstruksi bawah, konstruksi bagian bawah itu, ini yang lama ini bautnya ada 4. Nah, ada 4 seperti itu, sementara yang lama, yang baru, yang baru itu konstruksinya dia menyatu sampai di depan. Jadi tidak ke bawah sini, tapi dia ke depan. Nah, seperti itu. Untuk bagian belakangnya hampir sama. Untuk lampu belakang sama, spotlight belakang sama, selebihnya sama. Kita lihat lagi dan kita lanjut lagi, perbedaannya di mana lagi sih? Oke, haters. Kita lihat perbedaan selanjutnya terdapat di bagian footstep. Footstep belakang yang baru seperti itu sudah bentuk 2, sementara yang lama 1. Kita bahas lebih detail. Jika di-convert tidak bisa. Jawabannya jelas tidak bisa. Karena perbedaan dudukan dan mungkin rangkanya juga sedikit beda. Kita lihat ini rangka yang lama dan footstep yang lama adalah dia solid. Seakan-akan dia satu. Dan di sini tidak terlihat dia footstepnya dudukannya di dalam body, jadi tidak terlihat di secara kasat mata di luar tidak terlihat. Sementara yang baru dudukannya ini berbentuk 2, dan di sini terlihat terekspos sekali untuk bagian sasisnya. Sasisnya ini terlihat sekali. Sementara yang versi sebelumnya tidak terekspos, jadi sangatlah beda. Oke, ini beda. Dan warnanya pun yang lama adalah abu-abu atau silver, sementara yang baru adalah black. Oke, kita lanjut lagi. Perbedaan yang lain terdapat di knalpot atau cover knalpot. Ini secara sekilas hampir sama, teman-teman. Oke, agak susah ini kalau kita lihat cover knalpot. Tapi jika dilihat secara seksama, cover knalpot yang lama itu sedikit lebih besar covernya ya. Itu di bagian ini, di bagian sini nih, ini covernya lebih besar. Ini covernya lebih besar. Ini covernya lebih besar. Sedangkan yang baru lebih ringkas. Perbedaannya ini lebih ringkas, lebih kecil daripada yang lama. Moncongnya juga sama. Moncongnya yang baru ini bikin lebih ringkas dan mengecil, sedangkan yang lama seperti ini. Ini sangat kalau secara kasat mata lah nggak ada bedanya nih, tapi kalau dilihat dari dekat sangat beda. Dua jenis knalpot ini desainnya amatlah berbeda. Nah, ini perbedaannya yang lama dan yang baru. Yang baru ini lebih mengerucut, lebih slim, yang lama sedikit lebih gendut. Untuk area kaki-kaki belakang ini sama saja, karena ukuran ban, terus velg, swing arm, dan lain-lain sama. Dan keduanya juga sama-sama sudah ASIS DMM slippery clutch. Jadi keduanya ketika pada RPM tertentu tidak perlu up-shift down dengan kopling. Ya, kita putar-putar lagi, kita lihat-lihat lagi perbedaannya dari samping sini. Ini yang baru, sebelah sana yang lama, sangat terlihat sekali perbedaannya. Oh iya teman-teman, ada salah satu pertanyaan yang bakal sering keluar. Bisa nggak sih kita convert lampu yang lama ke yang baru? Jawabannya mungkin agak sedikit susah. Karena apa? Terdapat perbedaan di dudukan fairing bagian tengah sini. Nah, itu adalah fairing, dudukan fairing. Sudah. Nah, yang ini nih bagian sini
Jika yang lama itu sedikit lebih slim karena tidak mengikat lampu keseluruhan, sedangkan yang baru, nah yang baru ini lebih besar dari yang lebih besar karena dia mengikat bagian lampu tengah proyektornya. Nah ini dudukan lampu ini atau dudukan fighting ini yang baru lebih besar dan lebih kokoh karena di depannya dia harus memegang lampu proyektor. Sementara yang lama, jika teman-teman bisa lihat tuh, dia lebih slim. Jadi kemungkinan kalau mau mengkonvert harus dibikinkan dudukan atau ganti dudukan yang baru ini. Karena lampunya yang satu proyektor, ini proyektor, dengan ini kisi-kisinya tidak ada kemana-mana karena ini langsung ke bawah. Sedangkan yang lama, ini kisi-kisinya hanya fake karena di sini tertutup dan ini lampu. Jadi seperti itu perbedaannya dari kedua motor ini, yang lama dan yang baru. Untuk teman-teman yang bertanya, bisa nggak sih mengkonvert yang lama ke yang baru? Jawabannya bisa, tapi ada perubahan di beberapa dudukan pada body parts-nya atau di sasis, dan juga di bodinya dudukannya sedikit lebih berbeda. Oke haters, itu dia review kali ini atau perbandingan review kali ini, perbandingan R15 yang lama dengan R15 yang baru. Buat teman-teman yang sering bertanya, bisa nggak sih di-convert R15 yang lama ke yang baru? Jawabannya seperti yang tadi kami sudah bilang berkali-kali, bisa. Tapi ada agak sedikit rumit untuk di bagian dudukan body. Karena ya tadi kalau teman-teman masih bertanya-tanya kenapa, lihat video yang sebelumnya atau yang sebelum closing ini, teman-teman bisa lihat full di sana perbedaannya apa saja sih, dan persamaannya juga apa saja sih. Untuk teman-teman di bagian daerah Kedu, daerah Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya, bila pengen dengan R15 yang baru ini, sudah tersedia di Yamaha Sudirman Temanggung. Ini sudah ready unitnya. Buat teman-teman yang pengen beli, silahkan ke sini, kunjungi dealer Yamaha Sudirman Temanggung. Silahkan dapatkan unitnya karena unitnya ini agak sedikit rebutan. Nah, untuk yang pengen versi yang lama juga ada, karena di sini juga terdapat cashback untuk yang versi lamanya. Nah, menarik bukan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih buat Yamaha Sudirman yang sudah menyediakan tempat dan unit motornya untuk kami review. Tetap tonton terus Cylinder Head karena bakal ada video-video yang menarik selanjutnya, dan support kami terus dengan cara subscribe. Oke, itu saja, dan see you in the next video. Sampai jumpa.